Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ngaji tafsir Rawaiul Bayan. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul isti'adati. Utawi iki iku penafsiran isti'adah atau ta'awud. Isti'adah itu atau ta'awud merupakan bacaan untuk melindungi diri dari godaan setan. Allah Ta'ala qala ngendikan sapa Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta mongko nalikane maca sapa sira Al-Qur'ana ing Qur'an fasta'idz mongko amrih jaluk perlindungan sira billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Di sini di awal penafsiran isti'adzah disuguhkan ayat Al-Qur'an yang artinya kurang lebih adalah ketika kamu, wahai Muhammad, saat membaca Al-Quran maka ucaplah ta'awud yang mana berguna untuk melindungimu dari setan yang terkutuk. Ta'awud ini tadi yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. A'udzu utai lafat a'udzu iku padha karo astajiru. Maknane minta perlindungan, wa alja'ulan pertolongan, jaluk tulung. A'udzu jaluk tulung sapa ingsun, astajiru jaluk perlindungan sapa ingsun, wa alja'u lan jaluk pertolongan sapa ingsun. Semuanya sama ya. Jadi a'udzu itu sinonimnya bisa astajiru, bisa alja'u. Maknanya adalah saya meminta perlindungan. Yuqalu den ngendikake apa dawuh ultu bi fulanin. Ultu berlindung sapa ingsun bi fulanin kelawan si fulan. Wasta'atsu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun bi kelawan fulan. Di sini bisa dikasih contoh di dalam kitab ini yaitu ultu bi fulanin. Aku berlindung kepada dia. Atau wasta'atsu bihi. Saya berlindung kepadanya. Maksudnya saya ini ingin berlindung diri dengan meminta pertolongan kepadanya. Seperti itu. Qala ngedikan sama Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa inni lan sak temene ingsun a'udzu berlindung sapa ingsun bi rabbi kelawan pangeran ingsun wa rabbikum lan pangeran ira kabeh antar jumuni ing yen to ameh ngrajam sapa sira kabeh ni ing ingsun. Surat Ad-Dukhan ayat 20. Di sini ayat ini digunakan untuk tadi persamaan kata ini ya, a'udzu, atau contoh dari kata a'udzu di dalam ayat Quran, tapi dalam bentuk kalimat yang lain. Di sini bentuknya wa inni a'udzu, bentuknya adalah fi'il madhi. Kalau a'udzu itu bentuknya fi'il mudhari'. Arti dari ayat ini tadi wa inni a'udzu bi rabbi, yaitu adalah kurang lebihnya sesungguhnya aku Nabi Nuh berlindung kepada Tuhanku dan berlindung kepada Tuhan kalian.
dari rajaman kalian semua. Ultu di sini, wa ini ultu di sini itu sama dengan kata iltajatu. Ai iltajatu tegese berenang sapa ingsun wastajartu lan berlindung sapa ingsun bihi kelawan Gusti Allah. Ini tadi contohnya pemakaian kata a'udzu dalam Al-Qur'an atau pemakaian kata ada, fi'il madinya ada. Ada ya'udzu. Nah, kalau di sini fi'il madhi yang sudah tasrif lugawi ke bawah. Ada tasrif ke bawah nanti jadi ultu. Wa inni ultu. Tadi ultu di sini sama dengan iltajatu ya, dan istajartu. Qala ngedikan sapa Ibnu Mandzur fil lisan ing dalam kitab Lisanul Arab ada bihi. Ada berlindung sapa uang ya, bihi kelawan fulan. Auzan perlindungan, wa iyadan lan perlindungan, lajaa berlindung, ilaihi marang fulan, wa tasomalan menjadikan fulan sebagai perlindungan atau Allah ya. Ada berlindung sapa wong bi kelawan Allah, auzan perlindungan, wa iyadan perlindungan juga, lajaa berlindung sapa wong ilaihi marang Gusti Allah, wa tasomalan menjadikan perlindungan sapa wong ing Allah. Di sini menurut kitab Lisanul Arab makna ada sendiri itu adalah perlindungan juga. Seperti tadi contoh-contoh tadi ya, ada bihi, audan, yadan, laja'a ilaihi wa tasoma. Ini semua itu maknanya adalah berlindung kepada Allah. Afil hadis dalam suatu hadis anan nabi yasdune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tazawaja nggarwa sapa kanjeng Nabi imro'atan ing wong wadon minal Arabi saking tanah Arab. Falamma udkhilat mongko semangsane dijima sapa imro'ah ali ngatasé kanjeng Nabi qolat ngucap sapa imro'ah a'udzu billahi minka, a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelan Gusti Allah minka saking sira Muhammad. Faqala nuli ngendikan sapa kanjeng Nabi laha marang imro'ah laqad ulti yakti teman-teman wis berlindung sapa sira bima adin kelawan kalimat perlindungan fahiki mongko susula sira bi ahliki kelawan keluargamu. Aikot lajati tegese teman-teman wis berlindung sapa sira ila maljain marang tempat perlindungan, walusti lan wis bernaung sapa sira bi maladin kelawan tempat bernaung. Jadi di sini itu ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nabi itu pernah memperistri seorang perempuan tanah Arab. Ketika Nabi ingin berjima dengan istrinya ini, ingin berhubungan suami istri, tiba-tiba istrinya ini mengucapkan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Ketika istrinya mengucap hal ini, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dirimu sudah mengucapkan kalimat ta'awud, isti'adzah, perlindungan, maka pulanglah kamu ke keluargamu. Di sini bisa diambil pelajaran bahwa ketika ingin melakukan jima atau hubungan suami istri, maka tidak diperbolehkan mengucapkan a'udzu billahi minka. Nah, itu ketika yang diucapkan oleh seorang istri
Nah, jadi kayak kita itu tidak ingin dipegang oleh si suami, ini tidak diperbolehkan. Ini bisa dilihat dari kisahnya Nabi yang langsung menceraikan istrinya ketika istrinya mengucapkan a'udzubillahi minka saat ingin dijima. Terus kita kembali ke pembahasan. Ada di sini tadi ada kata ulti, ya. Ulti di sini memiliki makna lajati, ya, berlindung. Ulti bima'adin, sama dengan lajati ila maljain, berlindung di tempat perlindungan. Sama juga dengan luti bimaladin. Ulti bima'adin itu juga sama dengan luti bimaladin. Luti bernaung di tempat bernaung. Ini membahas kebahasaannya ya. Jadi ada di sini itu sama dengan tadi laja'a. Kemudian asyaitonu utawi asyaiton al-mutamar itu iku menentang al-ati kang durhaka. Wa hali utawi syaiton iku mustaqun dibentuk apa syaiton min syatona saking kalimah syatona bimakna ba'uda kelawan duweni makna ba'uda adoh. Yukol dengan dikake apa dawuh syaiton tu darahu, syaiton tu menjauhi sapa ingsun darahu ing omahe fulan ai ba'utu tegese menjauh sapa ingsun. Wabi rusyutunin, contoh yang lain wabi rusyutunin sumur sing jeru ai ba'i dadil qori tegese jerune dasare sumur. Tadi pembahasan yang pertama adalah membahas tentang lafadz a'udzu atau adza. Lanjut, ini kita membahas tentang lafadz asyaiton. Ya. Asyaiton di sini merupakan semua hal yang menentang dan durhaka itu disebut dengan syaiton. Syaiton ini terbentuk dari kata syatona yang memiliki arti ba'uda, yaitu jauh. Ketika dikasih contoh yaitu syaiton tudarahu, aku menjauhi rumahnya fulan. Syaiton tudarahu itu sama dengan ba'utu darahu. Atau contoh yang lain yaitu bi'ru syutunin. Bi'ru syutunin artinya adalah sumur yang dalam. Syutun bisa jauh bisa dalam. Dalam di sini maksudnya itu jauh dari dasar permukaan bumi. Bi'ru syutun ini sama dengan ba'idatil qori, yang sangat jauh dasarnya, dasar sumur tadi. Qala al-Qurtubi, ngendikan sapa al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi, wasumia den arani apa asyaitonu syaiton, syaitonan ing syaiton libukdi kelawan libukdihi krana adohe syaiton anil haqqi saking perkara hak sing bener wa tamarrudihi lan nentangi syaiton. Wa dzalika lan utai mukon-mukon mau iku li anna kulaatin iku tetep krana seduhune saben-saben sing menentang mutamaridin tur durhaka minal jinni saking bangsa jin wal injilan bangsa manungsa wadawa bilan bangsa kewan syaitonun iku diarani setan. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud setan ini adalah jauh dari kebenaran dan menentang. Maka dari itu setiap apapun
setiap makhluk yang menentang dan durhaka, baik itu dari bangsa jin, bangsa manusia ataupun hewan sekalipun, itu disebutnya setan. Kala ngedikan sapa Jarir, Imam Jarir, ayyama yad'unani syaitana min Ghazali wa hunna yahwainani id kuntu syaitana. Ayyama, dulu dhisik, yad'unani, memanggil-manggil sapa wong-wong ni ing ingsun asyaitana, ing sebutan setan, min Ghazalin, untuk mengejek. Wahuna, utawi preprawong wadon, yahwainani kang menundukkan sapa preprawong wadon ni ing ingsun id kuntu, ketika ana sapa ingsun iku syaitonan, menentang. Ini adalah contoh dari makna syaiton yang digunakan pada syair. Di sini syaitonan, id kuntu syaitonan. Syaitonan di sini memiliki makna menentang. Wa syaitonu utai syaiton laisa iku ora ana apa syaiton, ora ana iku mukhtason, dikhususake bil jini kelawan jin. Bali utolaku balik iso disematkan apa gelar setan al insi ngatasé menungso. Kala ngendikan sapa Allah Ta'ala, syayatinal insi wal jin. Surat Al-An'am ayat 112. Syayatinal insi wal jinni, yaiku setan-setan sangka bangsa menungsa wal jinni lan jin. Wayur walan diriwayatake apa riwayat anna Umar sedune Sayyidina Umar iku rakiba, numpak tawa nitih sapa Sayyidina Umar ala khimar ing ngatasé keledai. Fatabakhtara, nuli dadi merasa sombong sapa Sayyidina Umar bihi kelawan numpai khimar, kelawan numpai keledai. Faqala, nuli ngendikan sapa Sayyidina Umar, anziluni, medunake, tolong dono sira kabeh ni ing ingsun, fa innama arkabtumuni, mongko angin pestine wis numpakake sapa sira kabeh ni ing ingsun ala syaitanin ngatasé setan. Di sini maksudnya adalah dari tadi wa syaitanu laisa mukhtasun bil jinni bal yutlaqu alal insi. Bal yutlaqu alal insi. Jadi setan di sini itu tidak hanya khusus untuk jin, tetapi gelar setan ini juga bisa disematkan pada manusia, yakni manusia-manusia yang menentang dan durhaka kepada Allah. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah surat Al-An'am ayat 112, syayatinal insi wal jin, bahwa ada setan-setan yang terdiri dari bangsa manusia dan bangsa jin. Kemudian ada juga satu periwayatan yang menceritakan bahwa sesungguhnya Sayyidina Umar ini menaiki keledai. Kemudian Sayyidina Umar merasa sombong. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, tolong kalian semua turunkanlah aku dari keledai ini, karena kalian semua telah menaikkanku ke atas setan. Jadi keledai ini disebut setan oleh Sayyidina Umar. Jadi setan itu tidak hanya untuk bangsa jin, bangsa manusia, bangsa hewan juga ada yang disemati setan. Yang bangsa hewan ini contohnya seperti yang pada cerita Sayyidina Umar ini. Beliau tidak mau naik himar atau keledai karena menyebabkan sombong. Akhirnya lebih baik turun saja. Ya, sesuatu yang memberikan rasa untuk menentang kepada Allah atau durhaka kepada Allah inilah
hal apapun itu ketika bisa menjadikan seseorang jauh dari Allah atau menentang Allah atau melanggar syariat Allah, maka disebut setan hal tersebut. Ar-rajimu utawi ar-rajim, makna utawi maknane ar-rajim iku al-marjumu, dikutuk. Bahwa mongko utawi ar-rajim iku fa'ilun alat wazan fa'ilun di makna maf'ulun, kelawan duweni makna maf'ulun. Selanjutnya dibahas tentang makna ar-rajim. Ar-rajim ini memiliki makna marjum yang mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun. Di ar-rajim maknanya adalah yang dikutuk karena memiliki makna al-marjum. Yuqalu dingendikake apa dawuh ainun kahilun. Ainun meripat kahilun kang dicelai. Ai makhulun, dicelai. Tegese dicelai. Wakafun khadibun. Wakafun lan telapak tangan khadibun sing dicat. Ai mahdubun, tegese dicat. Para julun lan wong lanang lainun kang dilaknat. Ai mal'unun, tegese dilaknat. Fa'ilun bi makna maf'ulun atau fa'ilun yang mempunyai makna maf'ulun di sini bisa dilihat dari contoh ainun kahilun, mata yang dicelai. Padahal kalau di itu kan biasanya pada isim maf'ul, alat wazan maf'ulun, tapi ini alat wazan fa'ilun sedangkan maknanya adalah maf'ulun. Jadi itu ada di tata bahasa Arab atau di kalimat bahasa Arab yang lafadznya fa'ilun tapi maknanya itu maf'ulun. Ada juga contoh selanjutnya itu adalah kafun khadibun, yaitu telapak tangan yang dicat. Khadibun di sini juga maknanya adalah mahdubun, dicat. Lanjutnya, contoh selanjutnya adalah rajulun la'inun, laki-laki yang dilaknat. Ada lain ini kan bukan isim maf'ul tapi maknanya maf'ul. Rajulun la'inun bukan laki-laki yang laknat, bukan, tapi laki-laki yang dilaknat. Karena lain di sini memiliki makna mal'unun. Kalau ngendikan sop Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, aslu rajmi utawi makna asli rajm iku ar-ramyu balang bil hijarati kelawan watu. Menurut Al-Qurtubi makna asal ar-rajmu itu adalah melempar dengan batu. Warajmu tawi ar-rajmu iku yakti terkadang tekto apa ar-rajmu bi makna al-qadri kelawan makna mateni. Walakni lan melaknat, watordi lan ngusir, wasyatmi lan ngumpat misuh. Makna rajm ini terkadang juga memiliki makna membunuh, melaknat, mengusir, dan mengumpat. Jadi tidak hanya melempar dengan batu saja maknanya ya. Wakot kilan terkadang dingendikake apa dawuh. Wakot kilan teman-teman dingendikake apa dawuh. Hadza utawi iki kulluhu yaskabiyane hadza iku fi qouli ta'ala tab ing dalam pengertian Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La illam tantahiya nuhu latakunanna minal marjumin. La illam tantahi yakti lamun ora ngebari sapa sira Nuh ya Nuh Nuh latakunanna yakti ana temenanan sapa sira minal marjumina ikut tetap setengah saking wong sing dirajam. Ini dalam ayat Al-Quran ada satu contoh tentang makna rajm.
yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 116. Ini tentang Nabi Nuh yang diancam oleh kaumnya karena Nabi Nuh tidak berhenti untuk mendakwahkan syariat Allah. Akhirnya kaum Nabi Nuh yang menentang mengancamnya dengan akan merajam Nabi Nuh jika tidak mau berhenti dakwahnya. Di sini poinnya adalah marjumin. Marjumin di sini maknanya bisa bermakna ar-ramyu bil hijarah. Marjumin di sini itu maknanya ar-ramyu bil hijarah, yaitu melempari dengan batu. Kalau Nabi Nuh tidak berhenti berdakwah, maka akan dirajam atau dilempari dengan batu. Kurang lebihnya seperti itu. Fasyaitonu mongko utawi setan marjumun iku dilempari nganggo watu li anna krastune setan iku malunun dilaknat wa matrudun lan diaduhake min rahmatillahi saking rahmati Allah azza mulia sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Secara ringkasnya bahwa setan ini adalah marjum, sesuatu yang patut untuk dilempari batu. Karena apa? Karena setan ini adalah sesuatu yang dilaknati, sesuatu yang sangat dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jalla. Kemudian wal makna atau makna isti'adzah, mana keseluruhan isti'adzah ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makna keseluruhannya itu apa? Astajiru, nyuwun pertolongan sapa ingsun, wa alja'ulan nyuwun perlindungan sapa ingsun ilallahi marang Gusti Allah, wa tasimu lan nyuwun penjagaan sapa ingsun bi kelawan Allah min syarri syaitani saking eleke setan al-adi kang nentang al-mutamarridi kang duraka, alladzi yuridu kang ngarepake sapa alladzi an yugwiyani ing yen to jerumusake sapa alladzi ni ing ingsun, wa yudillani lan nyasarake sapa alladzi ni ing ingsun. Wa ahtami lan berlindung sapa ingsun bil khaliqi kelawan zat kang nitahake, as-sami'i tur zat kang midanget, al-alimi tur zat kang maha mengetahui, min hamzi saking gertakane setan, walamzi lan bisikane setan, wawasawisihi lan godaan-godaan setan. Fala yadfa'u mongko ora ana sing bisa nolak ani saking ingsun apa syarruhu kejahatane setan, wal dzurruhu lan bahayane setan, illallaha kejaba Gusti Allah Rabbul alamin kang mengerani alam kabeh. Jadi inti makna dari isti'adzah ini adalah aku berlindung kepada Allah, meminta penjagaan oleh Allah dari setan-setan yang menentang, yang durhaka, yang mana setan-setan ini itu ingin menjerumuskanku dan ingin menyesatkanku. Dan aku berlindung kepada zat yang maha mencipta, yang maha mendengar, yang maha mengetahui segala gertakan, segala bisikan, dan segala godaan setan. Tidak ada yang bisa menolak kejahatan dan bahayanya setan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sekilas tentang penafsiran isti'adzah atau penafsiran dari lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.